Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung lagi di ibadah Zoom kami saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan Terima kasih bersyukur Tuhan. Tuhan atas kemurahan-Mu buat Terima kami, atas kasih cinta Tuhan. kasih-Mu buat kami. Anugerah-Mu yang terus Terima kami kasih nikmati Tuhan. Tuhan. Kami tahu itu semua karena penyertaan-Mu, Terima pertolongan-Mu kasih Tuhan. Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Tuhan ampuni segala salah dosa kami, dari segala perkataan, pikiran, Haleluya. perbuatan kami, ampuni hidup kami Tuhan. Biar hidup kami boleh terus berharap dan mengandalkan Haleluya. Engkau. Hidup kami terus Tuhan boleh hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Terima Kami boleh kerjakan karya kasih. keselamatan yang Kau beri. Kehidupan kami Tuhan, setiap hari Tuhan Yesus, kami boleh mengerjakan Tuhan tentang Engkau, bukan tentang kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dipuji, dipermuliakan, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Puji-puji Terima nama. kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini kembali Tuhan Yesus, kami memohon kembali meminta penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam ibadah Zoom Amin. kami Tuhan. Saat kami Tuhan Yesus belajar Amin. mendengar, Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat pengertian, fokus kami, penglihatan Ya pendengaran kami Tuhan, boleh menjadi seorang murid ya Tuhan Yesus yang dengar. Biar Bapa, firman-Mu saat dibagikan boleh kami terima dan Yesus, kami boleh mendapatkan berkat yang besar daripada-Mu. Tuhan tolong kami di saat pagi dalam hari ini Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dengan urapan daripada-Mu Tuhan. Engkau saja yang memberkati Tuhan Yesus. Pagi ini juga Tuhan Yesus, kami kami semua. berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung saat pagi ini, baik nanti Tuhan yang melihat rekaman, berkati kami semua. Kami siap Tuhan Yesus belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan kami peralaskan doa kami ini di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita memasuki bagian ke-11. Sesuai dengan buku Marriage Matters, kita masuki ke bagian ke-11. Sama-sama kita belajar khususnya dalam membangun hubungan suami istri yang dapat juga kita terapkan dalam persekutuan. Tes, sudah? Tes. Masih Pak? Dama? Masih juga? Masih, tapi nggak terlalu mengganggu sih, nggak apa-apa juga sih. Tes. Udah. Udah ya? Udah. Karya Allah dalam konflik. Karya Allah dalam konflik. Sekali lagi, khususnya dalam konflik antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang juga kita bisa perluas, kita bisa belajar tentang, kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya dalam konflik dengan sesama saudara seiman. Kita awali dengan ayat ini. Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Konflik itu memiliki dampak yang merusak. Firman Tuhan ajarkan, kenyataan hidup yang kita alami membuktikan. Karena itu, firman menasehati kita
untuk menghindari. Hikmat mengajak kita menjadi penting di pembahasan kita pagi ini. Pertama, karena menyadari betapa merusaknya konflik, kita disuruh menghindari. Namun ternyata enggak segampang itu. Karena itu yang lebih penting di sini adalah bukan terus lari dari konflik, tetapi ini yang penting. Hikmat mengajak kita mempertimbangkan betapa berbahayanya, betapa merusaknya sebuah konflik. Ini yang penting perlu kita ingat di bagian awal. Hikmat mengajak kita melihat betapa merusaknya sebuah konflik. Itu yang penting di awal, puji Tuhan. Kita lanjut. Nasihat untuk menghindari konflik selaras dengan kenyataan bahwa damai merupakan karakter yang menyatu, yang inherent dengan Allah. Kristus sendiri dipanggil sebagai Raja Damai dalam nubuat Yesaya. Kemudian, hidup dalam kedamaian itu sendiri merupakan buah karya Roh Kudus. Dan kita pun sebagai pengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan kedamaian dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kebenaran ini, nasihat tadi di Ibrani, kemudian di Galatia dikatakan damai itu buah Roh Kudus. Kenyataan, realita, kebenaran ini bisa membuat kita begitu tertuduh saat harus masuk ke dalam sebuah konflik. Kita, suami istri Kristen, pernikahan kita diberkati di gereja. Saat masuk konflik, terus kita lihat ayat-ayat tadi, itu membuat kita merasa tertuduh. Kita merasa gagal sebagai suami istri. Kita pun merasa gagal sebagai orang Kristen. Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, sebelum terlalu dalam ditenggelamkan rasa bersalah, kita perlu lihat bagian lain dari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman mengajarkan kita bahwa konflik itu sendiri bukanlah sebuah dosa. Nah, kita udah mulai paham nih, konflik itu sendiri bukan sebuah dosa. Kita memang perlu melihat konflik itu begitu berbahaya, tetapi konflik itu sendiri bukan dosa. Nah, kita sudah mulai bisa melihat nih, apa yang firman ajarkan. Sehingga kita nggak perlu terus-menerus menghindari konflik, begitu takut terhadap konflik, dengan meyakini bahwa setiap konflik adalah dosa. Oh, enggak.
Firman Tuhan ajarkan konflik itu sendiri bukan dosa. Memang konflik bisa membawa kepada kehancuran, membawa kepada dosa, tetapi konflik itu sendiri bukanlah dosa. Konflik itu sendiri bukanlah bukti bahwa Allah membiarkan kita. Tadi ya saat kita suami istri sudah berdoa, belajar firman, tetap ada konflik. Jangan sampai kita simpulkan Allah membiarkan kita, Allah nggak peduli, Allah nggak berkenan kepada kita. Karena sekali lagi konflik itu sendiri bukanlah dosa. Puji Tuhan, mau kita sama-sama belajar. Alkitab sendiri menjelaskan kepada kita bahwa Allah menggunakan konflik. Haleluya, puji Tuhan. Untuk datangkan kebaikan bagi kita. Konflik Allah gunakan untuk menghancurkan dosa. Dosa dihancurkan sehingga kebenaran sejati yang kita rasakan. Allah yang menegakkan sendiri kedamaian yang sesungguhnya. Tadi ya, saat kita melihat konflik itu sebagai dosa, kita akan terus menghindari konflik. Kita memang terlihat damai, akur-akur aja. Tetapi sebenarnya saat kebenaran dikorbankan demi kesatuan, maka yang kita punya adalah kedamaian palsu. Kedamaian yang bukan berasal dari Allah. Jadi kita mulai bisa paham. Saat Allah menuntun kita kepada konflik, kemudian kita cari aman, cari damai, kita terus hindari konflik, padahal Allah menuntun ke situ demi persatuan, demi kerukunan, kita terus berusaha aman, damai, maka sesungguhnya damai, aman, nyaman yang kita punyai itu palsu. Karena di situ nggak ada kebenaran. Kebenaran dikorbankan demi kesatuan, persekutuan, kekeluargaan, dan lain-lain. Puji Tuhan. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan damai. Melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki. Anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan. Anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jadi jelas konflik itu sendiri dihadirkan oleh Kristus Sang Raja Damai. Sungguh mengejutkan. Nah, karena itulah kita perlu pahami benar-benar. Belajar firman sungguh dan sungguh. Sehingga saat benar Kristus hadirkan konflik, kita siap masuk dan kita siap terima berkat dari dalam konflik tersebut. Tanpa firman dan Roh Kudus, pertama kita akan terus lari dari konflik. Cari aman terus. Kedua adalah kita masuk dalam konflik, tetapi kita dengan emosi, tanpa hikmat, gerasa gerusuk, sehingga konflik yang kita masuki membuat kita berdosa. Kayak 2 poin kita dapat. Dengan sungguh-sungguh andalkan firman dan Roh Kudus, hidup di naungan firman, maka saat Kristus hadirkan konflik, kita siap masuk ke dalamnya, taat kita, bukti kita
kerjakan keselamatan, bukti bahwa kita cintai Kristus, kita masuk ke dalam konflik yang Kristus hadirkan, dan kita nggak sembarang dalam memasukinya. Kita benar-benar hati-hati, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang luas, matang, sehingga dari konflik yang Kristus hadirkan, kita terima segala berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau melihat ke Taman Eden untuk menafsirkan Lukas 12 ini. Puji Tuhan. Kok bisa-bisanya ya Raja Damai menghadirkan konflik? Kok bisa-bisanya sih? Itu kan menjadi pertanyaan. Memangnya aku bawa damai ke atas bumi? Oh no, kata Tuhan Yesus. Bukan damai, konflik yang aku bawa. Ya kan perlu ditafsirkan dengan benar. Kalau enggak kita menjadi orang-orang yang memang demen berkonflik. Cari masalah terus. Bukan itu kan yang Yesus maksudkan dengan ayat ini. Saat kita tafsir secara sembarangan, tentu apa yang Yesus mau nggak kita nikmati, nggak kita jalani. Puji Tuhan. Kembali ke Taman Eden. Konflik hadir karena dosa diizinkan masuk. Dosa masuk, konflik hadir. Bahkan dalam hubungan suami istri, Adam dan Hawa yang begitu mesra, hadir konflik. Sejak dosa hadir. Sejak dosa diizinkan hadir, konflik hadir. Di dalam hubungan yang begitu menyatu suami dan istri. Dalam keterbukaan total, telanjang. Bukan hanya tubuh, seluruh sanubari suami dan istri saling tahu, saling kenal. Dosa hadir, bisa loh mereka berkonflik. Jadi mulai dari awal. Sehingga kita bisa memahami apa yang Yesus maksudkan dengan mengatakan bahwa Ia Sang Raja Damai menghadirkan bukan damai, tapi konflik. Jadi Allah yang kita lanjut, dosa hadir, konflik hadir. Allah sebenarnya ciptakan kesatuan, dosa menghadirkan perpecahan. Allah menciptakan safety, rasa aman, nyaman yang sejati antara dua orang ini, aman banget mereka. Saling berlindung mereka, bersepakat mereka ada dalam naungan Allah. Dosa hadir, mereka rasa bahaya, itu yang membuat mereka defensif dan saling menyerang satu dengan yang lain. Allah ciptakan damai, dosa hadirkan konflik. Hawa, Adam saling menyalahkan. Suami, istri berkonflik. Karena dosa, manusia pun berseteru satu sama lain. Bukan hanya dengan Allah. Dengan Allah ya udah pasti. Ia Maha Kudus, gak mungkin bisa berdamai, bekerja sama dengan manusia berdosa. Gak mungkin. Tapi bukan hanya dengan Allah yang Maha Kudus, sesama manusia berdosa pun muncul konflik. Dalam kondisi ini baru kita lihat harapan. Tadi kita masih melihat akibat dosa. Dalam kondisi berkonflik semacam ini, dosa hadir, konflik hadir, rasa terancam, berada dalam bahaya hadir, perseteruan, perpecahan hadir. Dalam keadaan seperti ini, Allah datang untuk menegur mereka, lakukan konfrontasi. Tadi ya, saat memang harus konflik, ya konflik. Nggak Allah datang kemudian, ya kita damai-damai aja ya. Enggak. Tetapi dalam melakukan konfrontasi, Ia tidak membinasakan mereka. Meski menjatuhkan kutuk
yang terlalu menyakitkan. Tetapi di dalam kutub itu ada harapan. Haleluya. Haleluya. Di situ nyata kebaikan dan kasih karunia Allah. Allah menjanjikan penebusan. Ini diawali, janji ini diawali dengan kutuk atas si ular. Hukuman datang, manusia terima konsekuensi yang begitu pahit, tetapi dalam begitu pahitnya hukuman Allah ada janji penebusan. Yang ia mulai dengan mengutuk si ular. Ini kutuknya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini yang terjadi. Ini yang merupakan anugerah di dalam hukuman yang pahit tadi. Jadi meski iblis terus berniat memanfaatkan konflik untuk maksud tujuannya, untuk menghancurkan, menghadirkan dendam, menghadirkan amarah yang membara, bahkan masuk kepada pembunuhan, baik dalam bentuk fisik juga bentuk pembunuhan fitnah, pembunuhan karakter, dan lain-lain. Itu niat iblis. Namun, Allah mengatasi niat tersebut, bahkan mempergunakan konflik untuk kepentingannya. Jadi di dalam tadi ya kita sudah belajar kehadiran dosa dan konflik, Allah berkemurahan. Di dalam niat jahat, iblis memanfaatkan konflik untuk menghancurkan kita, menghancurkan rumah tangga, keluarga, dan lain-lain. Kita yang memasuki konflik dengan sikap hati yang benar, kita bisa terima maksud baik Allah. Puji Tuhan. Kata mengadakan permusuhan merupakan karya anugerah Allah. Hal ini cukup baru bagi saya, penafsiran ini cukup baru. Permusuhan itu merupakan sesuatu yang Allah hadirkan. Jadi anugerah itu kan karya Allah. Kebaikan hati Allah, begitu ia mengasihani manusia, berkemurahannya Allah adalah menghadirkan permusuhan. Allah enggak membiarkan kita merasa nyaman, punya koneksi dengan si ular, dengan si iblis. Emang dia berhasil menipu kita, manusia, ciptaan Allah. Tetapi sebagai bentuk anugerah, Allah hadirkan konflik. Hati ini nggak merasa tenang untuk punya relasi dengan si iblis. Itulah tentu manusia-manusia baru di dalam Kristus. Nah, kita mulai melangkah ke bagian-bagian selanjutnya. Permusuhan itu Allah anugerahkan, tetapi kita pun punya tanggung jawab untuk berperang. Bukan hanya sekedar nggak merasa nyaman saat dosa hadir di hidup kita, saat dosa hadir di pasangan kita, saat dosa hadir di persekutuan atau gereja kita. Hati ini nggak nyaman. Tetapi bukan hanya berhenti di sekadar rasa nggak nyaman. Itu kan anugerah Allah. Rasa nggak nyaman terhadap dosa.
Tetapi Alkitab pun memberitahu, mengajarkan kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk berperang. Puji Tuhan. Di dalam pemahaman dan keyakinan ini, kita nggak tenggelam dalam rasa tertuduh saat harus hadapi konflik. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, karena mau nggak mau kita hadir dalam konflik demi konflik. Itu akan terus membawa kita kepada rasa bersalah jika kita nggak memiliki pemahaman yang utuh, yang komprehensif terhadap kebenaran firman. Pagi hari ini, kita coba terus belajar melihat Alkitab dengan komprehensif sehingga kita bisa tahu konflik memang sangat berbahaya, memiliki potensi yang sangat merusak. Tetapi, puji Tuhan, konflik itu sendiri bukanlah dosa. Bahkan ada konflik-konflik yang Kristus hadirkan untuk kita hadapi. Nah, dalam menghadapi konflik inilah kita perlu selengkap senjata Allah. Kita nggak merasa tertuduh, tetapi kita pun nggak sembarangan masuk dalam konflik. Kita perlu memasukinya sesuai dengan arahan firman dan Roh Kudus. Kristus keturunan yang dijanjikan. Kita lihat lagi ayatnya. Keturunan iblis, si ular, keturunan perempuan akan terus berseteru. Meski banyak tokoh iman di perjanjian lama, yaitu keturunan Adam dan Hawa, terus berseteru dengan si iblis, namun, puji Tuhan, janji Allah di Kejadian 3:15 belum sepenuhnya digenapi sebelum Yesus hadir sebagai manusia. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia penggenapan Kejadian 3:15. Ia penggenapan permusuhan ini. Karena itu baru nyambung kita kepada Lukas 12 tadi. Bahwa ia sang Raja Damai datang ke bumi bukan menghadirkan damai, tetapi menghadirkan pertentangan. Baru kita dapat menafsirkan dengan lebih lagi tepat Lukas 12 tadi. Kristus datang membawa pemisahan, ia sebut dirinya sendiri penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Akulah keturunan si perempuan itu, akulah keturunan Hawa. Akulah yang akan meremukkan kepala iblis dan keturunannya. Dan iblis memang akan melukai Yesus. Melalui karya salib, si iblis menerima pukulan telak yang mematikan. Sejak itu, setiap kita yang lahir baru mengambil bagian di dalam permusuhan ini. Tadi ya ada jalurnya, jalur keturunan si iblis, si ular, jalur keturunan si perempuan yang penggenapannya secara penuh dalam Yesus. Sehingga terus kita yang lahir baru terus berada dalam keturunan ini, garis keturunan ini. Dan kita terus bermusuhan. Kita berseteru, kita berkonflik. Jadi kita ngerti, oh ternyata ya memang
ada konflik selalu. Bahkan Allah hadirkan lewat Kristus, hadirkan konflik. Si iblis memang telah dipastikan kebinasaannya, tetapi Kristus tetap mau kita mengerjakan bagian kita. Kita terus bermusuhan dengan keturunan iblis, dengan pengikut iblis. Karena itu, nggak heran di sepanjang sejarah gereja, orang yang lahir baru dan yang tidak lahir baru terus bermusuhan. Di awal-awal kekristenan lebih jelas, sekarang apalagi negara-negara yang aman, di negara-negara Kristen tidak terlalu jelas. Di zaman gereja mula-mula begitu jelas, dalam satu keluarga yang lahir baru dan yang tidak lahir baru, keturunan iblis melawan keturunan Kristus. Sehingga nggak aneh terjadi perpecahan dalam keluarga. Bahkan dalam rumah tangga. Misal suami keturunan iblis, istri keturunan Kristus. Nggak heran terjadi perceraian. Inilah yang terjadi saat dua garis keturunan si iblis dan Kristus bersatu dalam sebuah keluarga dan rumah tangga. Pasti pada akhirnya menghasilkan konflik, bahkan perpecahan. Dan tak berhenti di situ. Kristus pun akan menghadirkan konflik dalam keluarga dan rumah tangga Kristen. Bahkan jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, bahkan 5 anggota keluarga semua lahir baru, sepasang suami istri. Di dalam keluarga seperti ini pun, rumah tangga seperti ini pun, saat Kristus lakukan pembersihan dosa, akan muncul konflik. Kristus gunakan konflik untuk membersihkan dosa dan menegakkan kedamaian sejati. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, tapi yang berbuah dibersihkannya. Nah, ini lewat salah satunya konflik. Untuk keluarga kita berbuah lebih banyak demi kepentingan Kristus, Allah hadirkan konflik. Untuk rumah tangga kita, suami istri yang sama-sama lahir baru. Kita nggak bicara, tadi sudah lewat kita. Mungkin satu keluarga sama-sama Kristen, tetapi 3 lahir baru, 2 enggak. Kalau mementingkan keluarga, ya akan terus rasa nyaman kok, tapi nyamannya palsu. Nggak bisa bersehati terus. Hanya sepertinya bagi orang luar, keluarga kita baik-baik aja. Tetapi saat lahir baru dan nggak lahir baru bersatu dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, ya memang seharusnya ada pemisahan. Kalau terus hindari konflik, sepertinya keluarga kita baik-baik saja. Tetapi Kristus, kedamaian Kristus, nggak sepenuhnya nyata dalam keluarga kita. Ya buat apa sih? Bagi orang luar, kaitan baik rumah tangga atau keluarga kita. Tetapi di dalam rumah tangga dan keluarga kita nggak rasakan damai Kristus. What for sih hidup ini sih? Buat apa sih hidup ini seperti itu? Kita terus belajar, puji Tuhan. Peperangan dimulai dari diri sendiri. Ya, kita masuk kepada bagian-bagian terakhir, yaitu bagaimana cara kita memasuki konflik. Tadi ya kita sudah siapkan nih, bahwa konflik itu sendiri bukan dosa, sehingga kita nggak terus menghindari konflik. Kita siap masuk dalam konflik. Kita sudah disiapkan di bagian sebelumnya, masuk ke bagian ini, bagaimana kita masuk ke dalam konflik. Tadi ya,
setulus apapun niat hati kita, kita merasa diri benar, kita ada ayat-ayat firman, tetapi saat kita masuk ke sebuah konflik dengan tidak hati-hati, tidak minta bimbingan firman dan Roh Kudus, maka kita hancur. Kita menghancurkan hubungan, kita bisa menghancurkan sesama kita. Kita nggak mau seperti itu. Orang-orang yang dicintai dan mencintai Kristus nggak mau seperti itu. Karena itulah kita mau masuk ke konflik dengan benar. Kita bukan orang-orang yang terus menghindari konflik. Kita siap masuk dalam konflik, tetapi dengan sikap hati yang benar. Peperangan dimulai dari diri sendiri. Alkitab mengajari kita tentang bagaimana memasuki sebuah konflik. Langkah pertama adalah memeriksa diri untuk memastikan apakah konflik karena keinginan sesat kita. Kamu tahu dari mana datangnya pertikaian dan pertengkaran? Semua datangnya dari keinginan diri sendiri. Nah, kita perlu pastikan di awal. Karena itu perlu memeriksa diri. Jangan-jangan konflik itu bukan Kristus yang hadirkan, tetapi keinginan diri sendiri. Karena itu langkah pertama, periksa diri. Langkah ini sangat sulit memang, karena hati kita begitu jahat dan menipu. Kita semua cenderung melihat dan menunjuk salah sesama. Karena memang itu jauh lebih mudah. Ini yang membuat kita merasa diri selalu benar. Kita bersikap defensif. Saat ini terjadi, kita hanya memilih jalan-jalan yang mudah, nggak mau ikuti arahan firman, memasuki jalan-jalan yang sulit. Kita terus cari shortcut, jalan mudah, jalan instan. Maka kita akan terus bersikap defensif, kita akan merasa diri benar terus, dan kita akan menjadi orang-orang munafik seperti yang Yesus sendiri deskripsikan di Matius 7. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi, tadi ya, karena kita tahu bersama, kita saling menajamkan. Ada saat kita menegur pasangan kita, menegur sesama kita, karena memang dia berbuat salah, memang ia melanggar firman, kita perlu masuk dalam konflik dan menegur yang bersalah. Tetapi niat kita untuk menegur, masuk dalam konflik, jika tidak dibarengi dengan memeriksa diri, maka kita akan seperti Matius 7 ini. Balok di mata kita yang membuat kita nggak bisa jelas melihat selumbar di mata orang lain, tetapi kita coba-coba mengambil selumbar di mata orang lain, sementara balok di mata kita nggak selidiki dulu, nggak periksa diri dulu untuk bisa singkirkan balok, sehingga bisa lihat dengan jelas. Kita bisa bayangkan saat seorang dokter mau
mengobati mata kita. Si dokter tapi matanya rabun. Ya nggak mungkin lah, kita pasti defensif. Kita pasti lihat orang itu, dokter tersebut toksik. Kita pasti jaga jarak, menjauh lah. Lah mata kita korbannya nanti. Itu saat kita berhadapan dengan orang lain. Kita balikan. Orang lain pasti nggak mau lah kita koreksi, kita tegur. Saat kita hidup dalam kemunafikan. Kita punya dosa besar yang jelas-jelas. Kita punya perilaku, sikap, motivasi yang jelas-jelas salah. Kita nggak mau perbaiki dulu, kita coba-coba menegur orang lain. Ya defensif lah mereka. Defensif lah pasangan hidup kita. Nggak mau lah dia ditegur. Lah yang negur hidupnya punya balok di mata. Yang akan jelas dia benerin mata kita. Itu yang bisa kita dapat dari ayat ini. Karena itu penting periksa diri. Supaya bisa lihat dengan jelas kesalahan sesama, tegur dengan cara yang tepat, sehingga teguran kita membangun. Bukan merusak mata dia. Puji Tuhan. Karena itu, untuk masuk ke sebuah konflik dengan benar, maka kita perlu pertama melihat diri sebagai orang berdosa. Kedua, memeriksa dengan teliti keinginan yang bergejolak di hati kita. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Ampuni kami Tuhan. Terlalu jauh dari standar firman hidup kami ini. Relasi kami ini terlalu jauh dari standar firman. Tetapi kami mau belajar Tuhan Yesus. Kami mau belajar. Kami ingin wariskan yang baik kepada generasi Z, generasi Alpha. Kami nggak mau cari aman. Sehingga generasi Z yang menderita. Warisan yang kami tinggalkan adalah cari aman, cari damai yang palsu. Kami nggak mau. Kami pun nggak mau Tuhan Yesus. Kami masuki konflik dengan cara-cara yang salah, dengan sikap defensif, dengan sikap kemunafikan kami. Kami mau koreksi diri dengan teliti dan rajin. Puji Tuhan. Langkah ini sama dengan mengeluarkan balok dari mata kita. Supaya kemudian kita dapat menilai sesama dengan jelas dan bisa menjadi alat Tuhan mengoreksi kehidupannya. Sehingga saat apa yang kita tidak senang dari hidup sesama, dosa yang kita tidak senang di hidup sesama, bisa dibereskan, kita bisa nyatu banget, bersehati. Itulah kedamaian sejati. Bukan nggak berkonflik, ya masing-masing aja dah. Jaga jarak terus, padahal suami istri, itu kan menyedihkan sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita masuk bagian akhir. Inilah cara kita, inilah pertanyaan koreksi diri. Apa sebenarnya yang saya inginkan? Apa sebenarnya yang saya inginkan? Ini pertanyaan yang amat sangat membantu kita dalam mengoreksi diri. Kita diajak untuk menyelami kedalaman hati ini. Untuk mengetahui motif sesungguhnya dari permintaan kita. Kamu mengingini sesuatu, tapi tidak mendapatkannya. Karena itu muncul iri. Muncul konflik. Nah, karena itu perlu banget koreksi diri dulu. Supaya konflik yang terjadi benar-benar konflik yang Kristus hadirkan. Bukan keinginan sesat kita hadirkan. Sesungguhnya kamu tidak mendapat keinginanmu karena kamu lupa memintanya dari Allah. Saat kita mengetahui dengan jelas apa yang kita ingini,
keinginan yang timbul dalam hati kita bisa deteksi dengan tepat, kita bisa kenali dengan tepat, maka isu dalam setiap pertengkaran nggak lagi jadi fokus. Karena kita tahu keinginan kita nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa inginnya kita tuh apa? Ingin dipakai Tuhan untuk saling menajamkan? Bener nggak? Bener nggak itu keinginan kita? Itu kan harus terus dikoreksi lebih dalam dengan lebih teliti, kan itu harus rajin kan? Jangan terus lihat salah orang. Pinter banget baca salah orang, nunjuk salah orang. Tetapi nggak suka lihat diri sendiri. Saat kita bisa benar periksa hati, deteksi, kenali keinginan hati, maka kita akan bisa memeriksa hidup kita ini dengan lebih tepat. Itulah balok yang tersingkir dari mata kita, sehingga kita bisa menilai, menghakimi sesama dengan benar. Teguran kita tepat dan membangun. Pada kita sudah bahas minggu lalu, dengan cara yang tepat pada timing yang tepat, itu berdampak. Puji Tuhan, teguran kita berdampak. Teguran kita tepat ya, salahnya sesama apa, itu tepat, karena kita sudah menyingkirkan balok. Puji Tuhan. Kita masuk ke sebuah contoh sebagai penutup di pagi hari ini. Seorang istri marah karena suaminya tidak membantunya menidurkan anak-anak. Sibuk misalnya main medsos, main gadget, nonton Netflix, pokoknya sibuk dengan diri sendiri. Atau ia seorang pendeta, suaminya bukan beri waktu untuk bareng-bareng menidurkan anak-anak dengan istri bareng-bareng, tetapi si suami terus study Bible. Terus saja habiskan waktu study Bible. Istri marah. Nah, kita lihat nih, apa yang diinginkan si istri? Tadi kan pertanyaan besarnya kan, apa sebenarnya yang si istri inginkan? Nah, ini yang kita perlu selidiki, bisa menjadi perenungan kita bersama. Di permukaan, marahnya istri adalah, saya mau suami saya membantu mengurus anak-anak. Itu di permukaan. Nah, yang namanya memeriksa diri nggak cukup di situ. Harus lebih dalam dan dalam, rajin dan rajin. Nggak cukup di situ. Apakah benar hanya itu keinginan si istri? Atau mungkin lebih dalam, ternyata ia ingin melihat suaminya memiliki waktu yang lebih berkualitas dengan anak-anaknya. Ini kan udah masuk ke alasan, motivasi. Atau lebih dalam lagi, mungkin ada keinginan si istri untuk suaminya menjadi orang tua yang sungguh menjalankan peran mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Nah, mulai lebih dalam lagi, si istri melihat suami saya sih rajin baca firman, tetapi ia nggak jadi ayah yang terlibat dengan hidup anak-anaknya, yang menasehati dengan telaten, yang dekat dengan anak-anaknya. Study Bible sih, study Bible terus. Habis waktunya study Bible. PA terus. Nah, itu kan langsung ketahuan lagi. Oh, itu inginnya istri ternyata. Ya ingin suaminya
Jadi, ayah yang mendidik anak dalam takut akan Tuhan bukan hanya dengan nasihat, bukan. Dengan hidup, dengan teladan, dengan interaksi. Nah, dapat lagi nih. Kalau dapat begini kan enak nih. Oh, berarti saya ajak diskusi suami. Gimana ya, Pak? Kok Papa kayak kurang peduli didik anak? Apa kita perlu ke pendeta ngobrol, ke konselor? Kita perlu yuk ke konseling orang tua mendidik anak yuk, Pak. Nah kan konflik terhindarkan tuh. Bisa diskusi dan ajak pelan-pelan. Karena udah dapat nih lebih dalam. Nah, ternyata lebih dalam lagi adalah si istri merasa diperlakukan nggak lebih dari asisten rumah tangga. Ya ini ke tahap yang lebih parah memang. Kalau udah tahap begini, kemudian si suami tetap nggak peduli, menganggap rendah istri, ya saat seperti inilah, seperti minggu lalu, kehadiran pihak ketiga. Mau itu pendeta, gembala, mau itu konselor, mau itu seorang psikolog Kristen. Saat si istri merasa begitu direndahkan, suami menganggapnya nggak lebih dari atau hanya sedikit di atas ART, di atas babysitter, pengurus anak, yaitu tadi ya, si istri memang harus masuk dalam konflik. Pak, nggak boleh begitu, Pak. Saya ini istrimu, Pak. Kita sebanding, Pak. Perlu masuk dalam konflik, kan? Nah, saat si istri sudah jujur, kan udah ketemu nih, keinginan yang terdalam nih. Dia melihat suaminya memperlakukan nggak lebih dari penjaga anak, pengurus anak, babysitter. Udah dapat nih keinginan si istri. Dia ungkapkan dengan sebijak mungkin pada timing yang tepat, tetapi 2 kali, 3 kali dia ungkapkan si suami, bahkan semakin merendahkan, perlu hadir orang ketiga, pihak ketiga di tengah rumah tangga tersebut. Kita bisa perluas dalam rumah tangga, dalam persekutuan. Saat sudah berulang, perlu hadir pihak ketiga. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita bisa memberkati kita masuk bagian-bagian akhir. Saat kita lebih dulu memeriksa diri untuk mengetahui keinginan terdalam, maka pertengkaran-pertengkaran lainnya dapat terhindarkan. Meski mungkin memiliki isu yang berbeda di permukaannya. Suami seperti si istri yang marah akibat suami yang tak membantunya mengurus anak, dapat memulai diskusi dengan suaminya tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tak perlu menjadi konflik yang menghancurkan rumah tangga mereka. Terakhir, apakah si istri dapat melakukan pemeriksaan diri dengan kekuatan sendiri? Enggak mungkin. Hati dan pikirannya perlu diterangi oleh firman Tuhan, keinginannya perlu dikalibrasi oleh Injil. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu mengingatkan kita kalau di zaman-zaman ini banyak gitu ya konflik yang muncul baik dalam rumah tangga, baik saudara bersaudara, pertemanan. Tapi dari konflik itu diingatkan dari firman Tuhan saat pagi hari ini penting kita memeriksa diri kita sendiri gitu ya. Kita lihat dulu diri kita sebelum kita memberi teguran ke teman, ke sahabat, ke saudara gitu ya. Hingga saat kita berkonflik
yang selumbar selumbar apa ya, yang ada di mata orang lain itu bisa diambil saat balok yang ada di mata kita itu sudah lepas gitu ya. Jadinya benar-benar memang mungkin jauh dari kesempurnaan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita mau belajar sama-sama memohon pimpinan Tuhan saat kita berkonflik, saat kita mengalami seperti konflik-konflik yang ada, kita tetap bisa memeriksa diri kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Bung Semi saat pagi hari ini biar boleh memberkati banyak orang teman-teman kita yang mendengarkan, saudara-saudara kita yang mendengarkan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan Yesus, yang meneguhkan kami Tuhan saat kami mengalami konflik dalam apapun Tuhan Yesus, dalam lingkungan kami, keluarga kami, saudara bersaudara, rumah tangga kami. Tuhan tolong kami, biar kami boleh Tuhan Yesus diingatkan untuk kami penting memeriksa hidup kami Tuhan, hingga kami tidak menjadi salah saat kami berkonflik dengan orang lain, tapi kami boleh menjadi berkat, kami boleh saling Tuhan Yesus sama-sama Tuhan memeriksa hidup kami Tuhan Yesus. Kami sama-sama bisa berdamai di dalam Engkau. Biar Tuhan Yesus firman-Mu saat pagi hari ini meneguhkan kami Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar, kami baca Tuhan. Engkau saja Tuhan Yesus yang mengurapi kami Tuhan hingga kami boleh mengerti firman-Mu. Oh Tuhan Yesus Allah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus meneguhkan kami. Biar ini boleh memberkati buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini. Pakai terus hamba-Mu, lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.